Framing bagi para pejuang kebenaran makin masif dilakukan dari kelompok yang selama ini mengaku sebagai cucu Nabi. Kenapa bisa dikatakan bahwa mereka berasal dari pihak para habaib? Ya jelas, kan sudah terbukti selama ini yang dibahas adalah nasab habaib Ba'alawi, diragukan dan bahkan dianggap putus nasabnya tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Lah yang menolak semua itu jelas pihak yang tidak dianggap sebagai cucu Nabi, atau mungkin para pendukungnya yang masih tetap percaya dan menganggap bahwa para habaib adalah cucu Nabi. Padahal berdasar kitab nasab tidak terbukti. Berdasar tes DNA, oknum dari mereka nasabnya malah nyambung ke Yahudi. Kurang bukti apa lagi? Kejadian seperti ini membuat kita ingat masa lampau sekitar tahun 1980-an, ketika nama haji belum populer di Indonesia dikarenakan belum banyak orang yang melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci yang memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit ini. Alasannya pun bermacam-macam, disebabkan berbagai faktor, dan yang paling utama adalah faktor biaya. Istilahnya hanya orang kaya yang bisa melaksanakan ibadah haji. Pada masa-masa itu, sekitar tahun 1980-an itu, di kampung-kampung atau di desa-desa, jika ada orang pulang dari haji, maka akan mendapat perlakuan istimewa dari warga sekitar atau sanak saudaranya. Nama panggilannya juga tersemat sebutan haji di depan nama aslinya. Jadi misal nama aslinya itu Pak Sumitro, maka begitu pulang dari Mekah melaksanakan ibadah haji, secara otomatis namanya menjadi Haji Sumitro. Dan hal ini adalah sebagai tanda atau sebagai bukti di masyarakat bahwa lelaki bernama Sumitro itu sudah pernah melakukan ibadah haji. Maka setelah pulang namanya menjadi Haji Sumitro. Dan nama haji itu pun juga cuma satu. Artinya begini, misal jika orang pernah melakukan ibadah haji satu kali, maka sebutannya Pak Haji. Misal orang itu melakukan ibadah haji sudah 3 atau 4 kali, nama sebutannya juga tetap haji. Jadi tidak ada perbedaan antara yang sudah melakukan ibadah haji satu kali maupun yang sudah melakukan ibadah haji sebanyak 3 atau 4 kali. Dan semua itu paham, semua bisa menerima dengan hal tersebut. Tidak ada tuntutan kalau yang jika sudah melakukan ibadah haji 3 atau 4 kali kemudian disematkan gelar jenderal haji atau apa. Tidak, panggilan tetap satu, yakni Pak Haji. Namun semua akan berubah jika oknum haji tadi dipanggil tidak dengan sebutan haji, melainkan langsung menyebut nama aslinya. Bahkan ada yang marah jika tidak dipanggil dengan sebutan Pak Haji. Ada yang jengkel jika tidak dipanggil dengan sebutan Pak Haji padahal sudah membagikan oleh-oleh dari Tanah Suci. Maka dalam hal ini perlu dipertanyakan, sebenarnya ia ibadah haji itu untuk siapa? Untuk Tuhan atau hanya agar dimuliakan manusia, agar dipanggil dengan sebutan Mbak Haji? Sama halnya dengan sebutan Habib. Jika ada orang bergelar Habib karena nasabnya nyambung ke Ba'alawi, kemudian jika dipanggil tidak dengan sebutan Habib kemudian marah. Lah ini gelar Habibnya untuk apa? Untuk siapa? Sebutan Habib itu sebagai pengingat agar makin takwa pada Allah ataukah hanya agar dimuliakan manusia karena diidentikan dengan cucu Nabi? Kan normalnya, meski seseorang itu bergelar Habib dan meski berdasar kitab bahwa nasab habaib tidak terbukti sebagai cucu Nabi, kan kalau dipanggil dengan tidak menyebutnya Habib, kan harusnya tidak jadi masalah, harusnya tidak marah. Terserah orang mau panggil apa, harusnya kan begitu. Kita kembali ke persoalan gelar Habib. Kembali ke framing miring yang dituduhkan bagi para pejuang kebenaran, bagi para pejuang NKRI, pembela nasab Nabi yang asli, yakni nasab Wali Songo dan keturunannya. Sebut saja misal Gus Wat Baret, Kiai Imaduddin, Tubagus Mogi, Kiai Nur Ihya Surabaya, dan lain sebagainya. Mereka itu kok di framing secara kotor dan berlebihan, dianggap pemecah belah bangsa, dianggap pembenci dzurriyyah Nabi, dan lain sebagainya. Padahal yang jelas-jelas dzurriyyah Nabi, yang jelas-jelas terbukti sebagai cucu Nabi, itu adalah mereka-mereka ini. Justru mereka ini dzurriyyah Nabi yang asli. Kan aneh, mereka ini adalah para dzurriyyah Wali Songo. Ada yang dari jalur Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, dan lain sebagainya. Namun mereka dianggap sebagai pembenci dzurriyyah Nabi. Coba dipikir ulang. Para habaib Ba'alawi dari zaman itu melalui kitab nasab terbukti bukan dzurriyyah Nabi. Melalui tes DNA identik jalurnya ke ras Yahudi. Tapi oleh sebagian orang tetap dianggap sebagai cucu Nabi. Sementara para dzurriyyah Wali Songo yang jelas-jelas terbukti sebagai cucu Nabi
baik berdasar kitab nasab maupun tes DNA sudah terbukti tersambung kepada Kanjeng Nabi, tapi malah dianggap sebagai pembenci cucu Nabi. Tapi ya itulah yang terjadi. Kadang yang palsu itu dianggap asli dan yang asli malah dianggap palsu. Kita kembali ke soal gelar Habib. Sebutan Habib adalah nama panggilan bagi para keturunan Ba'alawi dari Yaman, dan belakangan ini disalahpahami bahwa para Habib adalah dzurriyyah Nabi, padahal bukan. Yang jelas-jelas dzurriyyah Nabi itu adalah mereka para keturunan Wali Songo.